Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berkumpul sejenak, sedulur-sedulurku, kita teruskan pelajaran yang sudah 3 seri saya siarkan sebelumnya tentang belajar menjadi sederhana. Jadi betapa repot memiliki sikap tidak sederhana itu. Termasuk ketika saya mulai merasa punya duit, bukan sebagai orang kaya, atau bahkan orang kaya baru saja belum, tetapi duit dibanding sebelumnya yang sama sekali tidak pernah punya duit. Yakni ketika saya sudah menjadi wartawan, lalu makan sudah mulai teratur, ya soal-soal darurat sudah mulai bisa kita tawar begitu. Terus membeli motor, sebuah impian-impian yang lama terpendam dan sudah mulai diwujudkan. Apalagi sudah mulai mendapat jatah dari kantor, ya. Saya sudah diangkat sebagai karyawan di Suara Merdeka waktu itu, dan setiap karyawan yang diangkat itu sudah boleh, sudah berhak mendapat motor baru, inventaris baru. Jadi luar biasa. Suara Merdeka saat itu benar-benar menjadi rumah besar yang sangat meneduhi para karyawannya. Matur suwun kepada Suara Merdeka, kepada keluarga besar Suara Merdeka. Tetapi inilah risiko pihak-pihak yang terlambat atau start terlambat atau kemampuannya memang terlambat. Saya pernah sangat memimpikan memiliki motor karena motor lambang selebrasi anak muda saat itu. Pacaran dengan motor rasanya lebih laku. Terus ke kampus lebih gagah. Sekedar jalan-jalan, jadi jalan-jalan nampang itu saja dengan motor itu bisa ngiter ke sana kemari, itu sudah dikagumi oleh sekitarnya. Perasaan saya begitu waktu itu. Nah, ketika motor sedang sangat menjadi top fashion bagi anak muda, saya sama sekali memiliki seperti sepeda saja belum sanggup. Jangan ke sepeda motor, memiliki sepeda saja belum sanggup. Ketika saya sudah mulai memiliki kesanggupan membeli sepeda motor, motor sudah tidak istimewa lagi. Ini adalah nasib pihak yang selalu tertinggal 1-2 lap di belakang. Maka ketika saya benar-benar sudah memiliki motor, bahkan saya membeli pribadi, tambah di tahun itu, kemudian mendapat inventaris motor dari kantor. Jadi saya punya 2 motor. Tetapi hati saya kembali sepi karena definisi wartawan sukses dan anak muda yang sukses saat itu sudah tidak lagi diukur dari apakah dia naik motor atau tidak, tapi naik mobil atau tidak. Ini dia. Maka saya empot-empotan bagaimana caranya, bagaimana usaha saya agar saya menjangkau level sebagai anak muda yang dianggap sukses. Maka dengan berbagai keringat, darah, dan air mata, saya mengusahakan membeli mobil pertama saya. Dan luar biasa, saya teringat, luar biasa itu, ya ada anggapan bahwa, wah Pri sekarang sudah bermobil, ya ada anggapan 1-2 begitu. Ya teman-teman kantor ada yang memberi selamat. Dan itu menggembirakan hati saya setidaknya untuk seminggu pertama.
Seminggu kedua mobil ini sudah harus ke bengkel melulu. Sampai senior saya, Mas Gunawan Pranyoto, Mas Gun Wayang Beling itu, sedang di puncak karirnya sebagai kartunis terdepan di Jawa Tengah, itu memiliki humor yang saya sangat terkesan sampai hari ini. Sangat cynical humor itu, sangat parodical, dan sangat pedih sebetulnya, karena lucu sekali. Beliau itu gembira mengabarkan kemana-mana bahwa Pri sekarang setelah bermobil, tidak pernah ada di rumah. Sebetulnya yang mendengar juga mengerti arah pembicaraan Mas Gun itu, karena memang begitulah jamaknya anak muda yang sedang punya barang baru, punya motor baru, apalagi punya mobil baru, itu selalu kelayapan dan tidak pernah kenal rumah. Sehingga teman-teman yang mendengar cerita ini di kalimat pertama itu hanya menganggap, oh ya begitulah anak yang sedang puber, anak sedang meriang barang baru, itu pasti sedang kesurupan. Nah, yang mereka tidak menduga itu adalah kalimat Mas Gun yang kedua. Pri setelah bermobil tidak pernah di rumah. Ya ada teman yang terpaksa harus bertanya kepada Mas Gun karena cerita itu menggantung. Loh, kemana Mas Gun? Ya ke bengkel terus. Itu humor itu menjadi sangat terkenal. Sehingga begitu teman-teman, ya ada teman yang iri, itu menjadikan mereka bahagia. Teman yang menyayangi, yang merasa ikut prihatin karena saya tiba-tiba kok menjadi aneh semacam itu. Teman yang biasa-biasa saja menikmati kegembiraan itu sebagai sebuah olok-olok yang menggembirakan hatinya. Lalu mereka bisa, kalau berpapasan itu bertanya dengan yang lucu-lucu, tetapi itu sebenarnya mengiris-iris hati saya. Hari ini ke bengkel mana lagi, Mas Pri? Ya, menderita, sangat menderita. Jadi itu adalah mobil yang sebetulnya seharga-harga motor. Mobil yang pemiliknya saja sebetulnya sudah frustasi karena sangat tua, hanya karena dikemas menjadi gaya, menjadi sok fashionable, itu menjadi gaul di eranya saat itu. Tapi sebetulnya untuk orang-orang yang belum layaknya bermobil, mobil itu sangat mencelakakan raca pemiliknya. Duit saya pasti belum seberapa. Untuk motor barangkali saya masih bisa hidup pantas dan wajar. Tapi untuk memelihara mobil itu menguras kantong dan mental, dan tidak ada konsentrasi yang tidak terganggu di hari-hari itu. Memang sekilas dua kilas saya keliling kota ya dengan rambut gondrong, celana cekak, terus sepatu kulit, itu perasaan saya kayak bintang film. Padahal ya dengan bentuk seperti saya ini itu menimbulkan kelucuan saja sebetulnya, tampang semacam itu dan gaya semacam itu. Tapi mana saya urusan dengan sinisme semacam itu di sekitar saya, karena prioritas saya benar-benar melunaskan hasrat keremajaan saya yang ingin dianggap orang sukses. Dan sukses itu adalah ukurannya mobil, apalagi dilihat sekilas memang mobil saya itu adalah mobil yang sangat anak muda saat itu. Mereka tidak mengerti, mereka tidak peduli juga kepedihan memiliki mobil tua itu. Keliling kota sejenak. Mungkin ada orang yang kagum, tapi saya sampai di rumah kos, itu aki mobil ini sudah tekor. Lampunya tidak menyala, kalau dinyalakan kemudian menguras baterai itu, lalu tidak bisa dihidupkan mesinnya. Jadi kekuatan mobil itu kalau berjalan malam hanya satu putaran kota dan pulang sudah mogok lagi, dan besok harus ke bengkel lagi. Begitu rajinnya mobil itu macet di kamar kos dan selalu ada reparator yang mengurusnya, sampai suatu saat saya melihat dan mendengar, saya mengerti beliau, tetapi saya tidak mengenal beliau karena beliau terlalu senior
Dan itu adalah warga sebelah, kampung sebelah. Yang kalau pergi dan pulang melewati gang tempat saya menaruh mobil itu di garasi rumah kos. Ketika saben hari saya menemani reparator itu untuk mengurus mobil ini, mungkin saking saben harinya beliau ini melihat mobil ini selalu diuprak-uprak oleh bengkel, itu sambil lewat itu ngedumel gitu. Ngedumel. Pelan tapi saya mendengarnya. Dalam bahasa Jawa. Ini mobil kok ora tau waras. Sebenarnya beliau itu agak a priori kepada pemilik mobil yang baru bisa apa ya? Bisa menikmati periode-periode paling snobis di dalam kepemilikan itu, paling tidak fundamental, paling pemula di dalam struktur keadaan itu. Dan pemilik pemula itu antara kekuatannya dan perilakunya beliau sudah melihatnya sebagai tidak seimbang, dan itu beliau lihat saben hari, sehingga itu seolah-olah memuakkan hatinya. Jadi komentar itu benar-benar ekspresi kemuakan seseorang kepada orang lain yang gayanya belum cocok dengan kemampuannya. Itu sudah kepemilikan sekian bulan mobil itu. Akhirnya saya sedih sekali bahwa ketersesatan pikir yang membuat hidup ini tidak sederhana itu memang menjadi biang masalah, biang musibah, dan biang kebangkrutan lahir batin. Tidak hanya duit saya yang habis untuk ke bengkel terus, dan pada awalnya saya tidak urusan, karena untuk membeli gaya ini benar-benar saya bisa mempertaruhkan apapun. Untungnya saya tidak korupsi dan tidak berutang, itu saja. Sehingga tidak korupsi dan tidak berutang itu menjadi ideologi yang saya percaya di hari-hari ini. Setiap godaan-godaan menuju ke sana, saya mencoba untuk tabah. Dan itu membuat keluarga kami sekarang ini memiliki manajemen-manajemen yang lebih simple. Yang penting goblok-goblok manajemen sedikit, it's okay. Sepanjang tidak korupsi, pertama, tidak memakan uang-uang haram, juga kalau bisa uang-uang buram, uang-uang ragu-ragu, sedapat mungkin uang yang terang dan bersih. Dan kedua, tidak berutang. Hiduplah di dalam likuiditas, walaupun sederhana. Saya belajar likuiditas pertama ini kepada kakak saya yang tidak ngerti apa itu arti likuiditas. Tapi hidupnya selalu liquid, walaupun duitnya itu tidak seberapa. Tapi ketika kakak itu membutuhkan duit, selalu ada. Walaupun itu mungkin ditaruh di bawah cangkir, di bawah bantal. Karena beliau tidak pernah punya ideologi berutang. Tetapi ideologi ini bisa saya jangkau setelah saya dihajar oleh sikap-sikap non sederhana yang sangat parah. Dan saya kok percaya saya tidak sendirian di dalam soal ini, terutama di saat-saat seseorang itu remaja ya, yang ketika kebutuhan bergaya, kebutuhan untuk pamer-pamer itu masih sangat tinggi. Nah, tidak ada jaminan bahwa insting pamer itu hanya dimiliki oleh anak-anak muda. Orang tua yang ingin pamer kekuasaan, pamer kekayaan, pamer ini itu, pamer popularitas, itu ya tidak kurang-kurang. Bahkan termasuk ketika saya menjadi tua pun, itu pamer ini, pamer itu masih berlangsung. Walaupun skala yang dipamerkan berbeda. Mungkin saya butuh pamer bahwa saya ini penasihat, bahwa saya ini populer, bahwa saya ini cerdas. Bisa jadi, ya. Dan itu berbahaya. Jadi, kalaupun saya harus menjangkau titik pamer sebagai sebuah insting hidup yang harus dilunaskan, saya berusaha keras untuk membatasi bahwa insting itu hanya boleh berada di dalam takaran aktualitas. Ya. Bahwa hidup butuh aktual, butuh dibutuhkan orang, butuh menjadi menempati peran-peran di dalam masyarakat, butuh suara kita didengar. Tidak lebih dari itu. Ya, kepleset sedikit, it's okay, asal mudah dimaafkan. Itu, saudara-saudaraku, pelajaran
menjadi sederhana, kalau tidak salah bagian yang keempat. Semoga kebodohan-kebodohan saya ini itu menjadi referensi bersama, terutama bagi Anda yang belum mengalami. Anda boleh memiliki mobil pertama, dan Anda boleh sedikit agak norak-norak. Semua mengalami itu. Anda boleh punya rumah bagus pertama, dan menjadi agak norak-norak. Anda boleh memiliki barang baru pertama, dan Anda boleh agak gugup-gugup dan agak apa ya, snobis itu ya, gaya-gaya norak gitulah. Boleh, tapi cukupkan hanya pada kadarnya, ya. Syukur Anda tidak perlu begitu langsung tancap ke etapa berikutnya, menjadi rasional, menjadi efektif, dan kemudian menjadi sederhana. Tapi jalan menjadi sederhana ini ternyata memang tidak mudah, butuh kerja keras untuk mencapainya. Demikian, saya akan menyapa saudara-saudaraku yang sudah menyapaku di sini. Kang Wawan, matur suwun. Sanas Winanto Nugroho, sehat berkah selalu Pak Brigi S. Mas Fuad barusan ber-WA, kalau buku teman-teman itu akan terbit, nanti saya akan memberi semacam endorsement atau pengantar kecil ya di dalamnya sebagai rasa bahagia saya kepada ikhtiar teman-teman. Andi Ranu, selamat pagi Kang Pri, sehat selalu, matur suwun. AP Mudin, lah Honda CG-nya kemana Pak Debri? Honda CG itu milik kakak ipar saya. Ya, saya hanya kuat meminjam waktu itu. Tua, tapi karena yang memiliki kakak, dan kakak itu pribadi yang teliti dan sederhana, sangat bagus. Karena saya kalau menaiki CG kakak itu sudah merasa menjadi paling jagoan di dunia, ya. Dan saya gagal belajar dari kakak ipar yang sangat bersahaja itu. Walaupun ya agaknya saya memang harus menjadi pribadi yang harus melewati itu dulu untuk menjadi yang sekarang ini. Jadi ongkos goblok itu tidak terhindarkan, dan kita terima saja, kita bayar kegoblokan kita. Waryadi, terima kasih. Hasan Auni, suwun Gus Hasan. Rahmat Sumantri, Riki Gusnalu, terima kasih. Solo hadir, Purworejo hadir, terima kasih Mas siapa ini? Mas Amin Khalid, Suratman Ratmandika, matur suwun. Lili Suharto, suwun Pak D. Muhammad Zainuddin, Jebara hadir Pak D. Terima kasih. Yudi Bravianto, matur suwun. Nicholas Pujo Basuki, sehat selalu nggih Pak D, berkah dalam, matur suwun. Mas Tom Agian Melambe, matur suwun. Gary Nuswantoro, alhamdulillah hadir. Gus Hasan, sehat selalu Kakandaku, rindu bertemu, semoga COVID-19 segera berlalu. Amin amin. Aku wae tak ngabiantoro ning Kudus, ya. Semoga dimudahkan. Dimudahkan ini doa yang sangat malu-malu sebetulnya, karena doa yang sesungguhnya adalah agar Allah segera menolong kita dengan mengakhiri wabah ini. Aku harap ngurus gebyok itu loh, Gus. Karena di sebelah itu kayaknya sudah butuh gebyok itu. Susan Joko Sudirgo, Cibinong hadir Pak D, matur suwun. Demikian sedulur-sedulur, sahabat-sahabatku, belajar menjadi sederhana. Bagian keempat, insya Allah akan saya sambung, entah sampai berapa kali, yang penting literatur goblok saya ini semoga tidak dilewati teman-teman, agar Anda menjangkau hidup yang relatif lebih efektif dari perjalanan hidup saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.